padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Sifra PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Penaruh ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesempatan. Hari ini kami membuka hati dan jiwa kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu di sekitar kami, dan untuk hidup dengan harapan
yang memancar dari janji-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, kisah Yesus yang masih berusia 12 tahun pergi ke bait Allah bersama orang tuanya, Maria dan Yusuf. Nah, setelah perayaan Paskah, Yesus tinggal di Yerusalem tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Maria dan Yusuf menyadari kehilangannya, mereka mencari dengan cemas dan akhirnya menemukan Yesus di bait Allah, sedang berbicara dengan para ahli Taurat. Dan Maria bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ketaatan pada kehendak Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa prioritas utama adalah melakukan kehendak Bapanya di surga. Meskipun masih muda, namun Yesus sudah memahami panggilannya sebagai pengikut Kristus. Nah, kita juga dipanggil untuk menjadikan kehendak Allah sebagai pusat hidup kita. Maria dan Yusuf mencari Yesus dengan penuh kegelisahan sampai mereka menemukannya. Nah, di sini menggambarkan betapa pentingnya bagi kita untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus ditemukan di dalam bait Allah, tempat yang dikhususkan untuk menyembah dan mengenal Allah. Hari ini kita juga menemukan Yesus mungkin melalui doa-doa pribadi kita atau melalui karya-karya pelayanan kita, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat kita. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Yesus taat kepada orang tuanya setelah peristiwa itu.
Nah, di sini menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab manusiawi dan panggilan ilahi. Nah, kita pun dipanggil untuk hidup dalam keseimbangan, selalu mengutamakan Tuhan tanpa mengabaikan tanggung jawab kita dalam keluarga, pekerjaan, dan juga masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk memperoleh kesehatan. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tubuh kami, pikiran kami, dan jiwa kami, dan sembuhkanlah segala penyakit dan kelemahan yang mungkin ada di dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk memperoleh kedamaian. Ya Tuhan, sumber damai sejati, dalam kekacauan dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian yang melampaui pemahaman kepada mereka yang mengalami konflik dan penderitaan. Hentikanlah kekerasan, jernihkanlah pikiran dan hati para pemimpin, dan tuntunlah mereka menuju jalan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, sumber kekuatan keluarga kami. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Kami memohon agar Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, kebijaksanaan dan perlindungan atas keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dengan kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk tumbuh bersama dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan dan kesejahteraan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam setiap usaha dan perjuangan kami memohon bimbingan dan berkat-Mu atas semua pekerjaan tangan kami dan perencanaan masa depan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Tuhan, sumber segala iman, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami, membimbing kami dalam pemahaman akan firman-Mu, dan memberikan kami rasa pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kami menyatukan semua doa dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa, dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.